yang buatan luar negeri, ada yang buatan Indonesia yang tingkat alkoholnya cuma 0, sekian. Ya kalau bisa kamu kesimpulan bahwa itu minum keras ya. Itu tadi, jadi pengetahuan saya. Cuma kita menyadari juga prosesnya kan sekarang ini kan dia udah 3 kali, tentu nggak seperti 1 kali. Agak malah betul-betul diteliti lah dari pihak BNN. Ya gantian. Ya udah mulai ya. Masih? Tunggu. Belum. Yang menghadirkan saksi udah cukup sebenarnya. Kami kan nggak terlalu apa, kan saksi bukan kami menghadirkan, tapi ya oke lah kita jawab juga. Gimana nih? Tadi sidang seperti apa sih Bang? Mungkin Bang? Dari para saksi gimana Bang mungkin? Ada penyangkal yang perlu disampaikan. Ya kalau keterangan saksi, itu saksi kan dari penggugat. Nah seperti adiknya, ya kan saya tanya di persidangan, saudara kan adik kandungnya. Kalau terjadi permasalahan dengan kakakmu, ya kamu bela nggak? Ya bela katanya. Ya udah jelas saya di situ aja, saya berarti dia bela kakaknya pasti, ya kan? Berarti keindependenan saksinya ya tentu catatan bagi kami nanti di kesimpulan. Dan kemudian juga saksi dari rumah tangga ART, dia mengatakan ya ada minum keras disimpan amar di kulkas. Ya kalau minum kerasnya apa? Nah bir. Nah kamu tahu di mana bahwa bir itu minum keras? Sedang anak saya umur 12 tahun minum bir, itu bilang. Karena bir itu kan macam-macam yang terkandung situ. Ada bir yang buatan luar negeri, ada yang buatan Indonesia yang tingkat alkoholnya cuma 0, sekian. Ya kalau bisa kamu kesimpulan bahwa itu minum keras ya. Itu tadi, jadi pengetahuan saksi. Yang kedua ini tentang bantahan gugatan tentang menguatkan gugatan itu ya masih kita anggap itu dalam catatan. Kemudian dia kan ya nama bekerja kan hari-harinya dengan Mbak Iri. Untuk independennya masih kita pertanyakan. Nah untuk saksi Abang sendiri nanti akan diajukan apa nih? Nah ini kan saya bicara dulu dengan Amar. Kalau saksi yang lain terkait minuman keras, apakah Abang sempat mengkonfirmasi juga ke Bang Amar apakah Bang Amar minum minuman keras kebenarannya gitu? Ini kan baru berkembang di sini dari keterangan ART. Kan yang dulu kan cuma percecokan terus menerus. Nah, katanya kan 2020 percecokan ini, sedangkan para saksinya semua tergabung satu kerjaan semua. Bagaimana dia bisa menerangkan dari tahun 2020 keluarga para pihak dan kepada seluruh pengunjung Pengadilan Agama Depok. Tolong bantu ya janggal, maksudnya bukan janggal ya, kebenarannya perlu saya dengan cara bertanya. tidak menghubungi Kualitas hakim, saksinya panitera ya pasti kita jurusita pengganti atau seluruh pendapat warga kita tuh Pengadilan masih Agama di Depok luar standar kualitas untuk tidak independen. menerima tip, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun. Dan apabila Yang manajernya ada lebih hakim, menceritakan panitera ya pengganti, tentang bisnis ya jurusita hari-hari pengganti sama atau pegawai Pengadilan Agama Depok perlu juga kami meminta atau menerima kualitas saksinya itu kan sogokan, sampai suap, saat pemberian sekarang atau kan dia janji kerja dalam sama bentuk Irin apapun juga itu dia agar melapor ke pasti KPK
dengan nomor telepon 0855 Karena dia kerja sama Iris, nggak mungkin dia 575. akan Bawat Madi berpihak dengan Amar. dengan nomor telepon 0212555783000. Kantor Pengadilan Agama Depok Ya. dengan nomor telepon 02177783514 dan Ketua Pengadilan Agama Depok. Alhamdulillah baik kalau kesehatannya. Tapi kalau pikirannya, psikisnya pastilah belum lama itu sehatnya, karena sepanjang persoalan-persoalan ini masih ada, ya kan, sidang belum selesai, belum tahu hukumnya berapa, kemudian masalah perceraian ini belum jelas, kemudian masalah kesehatan bapaknya, tetap aja pikirannya akan belum bisa seperti itu. Ya, kalau proses kan tetap perlu berjalan. Tinggal kita sekarang menunggu pengajuan rehabnya. Kapan mau jawaban itu? Karena proses rehab ini kan bukan di polisi aja. Kalaupun di polisi nanti mungkin tidak dikabulkan, bisa aja melalui kejaksaan. Karena jaksa juga sekarang kan untuk khusus perkara narkoba kan udah punya panti rehabilitasi sendiri. Bisa juga di pengadilan. Dulu perkara Amar tahun 2017 kan itu diputuskan direhab itu kan di pengadilan. Bang, artinya Amar sudah menerima nggak sih akan dia akan cerai ini dengan Ibu El Nino? Ya, sesuai dengan amanah dia, kita kan ya untuk dipertahankan. Tapi kan ya nanti kembali lagi keputusan hakim. Kita kan cuma berusaha bagaimana membantah dalil-dalil gugat, kemudian yang memutuskan hakim. Tapi hakim masih memiliki kesempatan untuk bagaimana kita mendatangkan Amar untuk mediasi. Berarti kan peluangnya masih tetap ada. Bagi keluarga udah pada jenguk selama Udah. Kecuali bapaknya yang udah ada. Yang lainnya. Bang, mungkin setelah ini abang ada rencana untuk menjenguk Bang Amar lagi nggak sih, Bang? Oh pasti, karena kan saya kan harus sampaikan hasil persidangan ini. Mau ke Polres sekarang, Bang? Orang mungkin saya makan dulu, apa dulu. Kalau Polres, kalau pengacara kan malam, siang nggak bisa. Kan beda kan. Itu kepentingan hukum klien itu kan boleh. Lain kalau orang biasa tentu ada jam bertamunya. Ya, dalam seminggu 2 kali. Kalau untuk maju seperti Sidang hari ini agendanya adalah pembuktian ya. Jadi ada bukti surat-surat yang kami sampaikan ya terkait dengan dalil-dalil gugatan ya dan apa yang dituntut. Terus kemudian juga kami menghadirkan saksi ya sebanyak 3 orang. Saksinya 3 orang itu siapa aja? Yang pertama ini adalah Mas Yan ya. Mas Yan ini adalah adiknya Mbak Iris ya. Terus kemudian yang kedua ada manajernya juga. Terus kemudian yang ketiga ada asisten rumah tangganya Mbak Iris yang memang mengetahui ya sehari-hari peristiwa yang terjadi itu. Mbak Ibel juga datang ke sini hari ini tuh. Ya, hari ini hadir karena memang untuk mendampingi ada anggota keluarga ya yang jadi saksi ya. Jadi Mbak Iris ikut hadir. Bu Nurul kan sempat ibunya yang pengen jadi saksi ya. Kenapa? Enggak jadi saksi ya. Kalau mama memang tidak diarahkan untuk menjadi saksi ya dari awal. Mama enggak. Jadi para saksi bercerita seputar peristiwa apa aja sih? Yang pasti sih peristiwa terkait dengan dalil-dalil gugatan yang kami sampaikan ini kan butuh pembuktian ya, baik bukti surat maupun saksi-saksi. Jadi saksi-saksi menguatkan apa yang menjadi alasan-alasan perceraian ya. Suratnya ini lebih ke mana sih mungkin? Apanya? Surat apa gitu yang? Oh, bukti suratnya ya secara administrasi ya buku nikah gitu ya seperti itu. Jadi KTP yang kayak gitu sih kalau bukti surat ya. Seperti itu. Ada bukti apa lagi? Alat buktinya itu aja ya sama putusan ya, putusan karena kami mendalilkan peristiwa ini ya penyalahgunaan narkobanya. Jadi ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya yang dikeluarkan pada bulan Oktober ya masalahnya. Seperti itu. Nanti selanjutnya akan ada sidang apa lagi?
sidang berikutnya agendanya adalah pembuktian dari pihak tergugat ya. Jadi tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti baik surat sama sih agendanya dengan saksi-saksi gitu ya. Kalau boleh tahu dari pihak tergugatnya udah mengajukan saksi? Belum, tergugat belum menghadirkan saksi. Jadi tergugat nanti akan diberikan kesempatan untuk pembuktiannya pekan depan ya, tanggal 11 Januari. Kalau untuk hari ini tadi mungkin ada kesimpulan nggak sih dari Pak Hakim? Kesimpulannya ya sudah jelas ya sebenarnya, karena kan memang yang kami dalilkan terkait alasan perceraian ini di kompilasi hukum Islam itu kan yang pertama itu sudah jelas ya, karena suami menjadi pemadat ya, atau melakukan minuman keras misalnya ya, terus kemudian juga narkoba misalnya seperti itu ya, kan itu salah satu yang menjadi alasan di dalam kompilasi hukum Islam ya, ada pemadat yang bisa dia melakukan itu, bisa juga judi misalnya kayak gitu. Tapi itu sudah masuk dengan alasan dengan dalil yang kami sampaikan dan juga bukti yang kami sampaikan terkait putusan ya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ada buktinya. Indikasinya harus yang melihat langsung ya kejadian ya, memang sehari-harinya tahu langsung ya, jadi seperti itu. Nah kalau untuk keluarga sendiri memang itu untuk kasus perceraian memang harus dari anggota keluarga ya saksinya, karena memang keluarga terdekat yang mengetahui lah ya, peristiwa-peristiwa ini. Ada cekcok nggak sih Bu sampai akhirnya orang rumah terdekat juga harus didatangkan? Oh, ini enggak. Jadi terkait alasan-alasan ini, salah satu itu aja yang bisa saya sampaikan ya, terkait penggunaan narkoba. Jadi intinya itu. Berarti tidak adanya percecokan ya Mbak? Saya tidak bisa menyampaikan terkait alasan lain ya, selain adanya tadi ya penggunaan narkoba. Itu pun sudah menjadi alasan yang terkuat untuk mengajukan perceraian, karena di kompilasi hukum Islam itu nomor 1 ya. Itu alasan yang paling utama adalah ketika suami melakukan pemadat, judi ya. Itu alasan di kompilasi hukum Islam, itu bolehnya seorang istri mengajukan gugatan perceraian. Dan kami pikir itu sudah masuk alasan itu, karena kami sudah membuktikan dengan bukti salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait bahwa tergugat pernah diputus selama 7 bulan ya, bersalah terkait penyalahgunaan narkoba. Itu udah bukti yang sangat kuat sih. Yang lanjutannya kapan? Bella ada niatan untuk jenguk Amar ya? Nah itu terkait itu saya belum tahu ya, karena memang kondisinya sendiri saya Mbak Iris nggak menyampaikan sih. Tapi dari anak-anaknya Kak Iris ada yang ada keinginan untuk diajak ketemu Bang Ahmad juga nggak sih? Nah itu bisa nanti ditanyakan ke Mbak Iris ya, maksudnya untuk niat atau rencana untuk menjenguk dan lain-lain saya belum dapat informasi, karena sudah saya katakan. Oh, tapi kalau secara hukum ngajakin anak-anak nengokin bapaknya ke penjara gimana sih Mbak? Etis nggak sih? Ya tergantung nanti pihak rutan ya itu mengizinkan atau tidak ya, seperti itu. Saya nggak tahu kalau soal keinginan. Ya, itu aja ya. Sidang lagi kapan? Nah sidang lagi nanti tanggal 11 Januari ya. Jadi bukti surat dari pihak tergugat. Kalau dari pihak tergugatnya kayak udah ada orang yang jadi saksi, adiknya atau sesuatu gitu? Nah saya kurang tahu ya, karena itu nanti tergantung tergugatnya mau menghadirkan siapa ya kuasa hukumnya, karena memang itu nanti hasil dari sidang hari ini mungkin tergugat yang akan menentukan. Berarti sidang selanjutnya Mbak Iris nggak datang? Nah tidak diwajibkan ya untuk hadir. Hari ini juga sebenarnya nggak diwajibkan untuk hadir, tapi Mbak Iris merasa ya memang nggak apa-apa untuk hadir hari ini. Ada alasan lain mungkin selain nemenin adiknya dari Mbak Ida sendiri, dari Kak Ida sendiri untuk datang? Nggak ada sih, karena memang ada anggota keluarga yang jadi saksi, jadi itu aja. Jadi nggak ada alasan lain.